aktif dalam pelayanan dan kegiatan Naposo Bulung di tingkat Huria dan di tingkat distrik HKBP. Dan arti inilah jawaban yang paling penting. Dia harus aktif menjadi Naposo Bulung minimal di Huria. Harus kita hidupi dulu moto Naposo Bulung kita sebagai pengurus Naposo Bulung itu. Marsi tangyangan, marsi haposan, marsi urupan. Jika itu sudah hidup dalam persekutuan itu, saya yakin dan percaya persekutuan itu akan berjalan dengan baik dan akan menjadi berkat. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton dan pendengar setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dan segenap tim Birotik di balik layar dalam podcast HKBP episode 21. Pada kesempatan ini, podcast HKBP kedatangan seorang narasumber yang pasti dia seorang anak muda yang memberikan perhatiannya pada persekutuan Naposo Bulung dan pada saat ini dia menjabat sebagai Ketua Pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ito Rovaldo Aritonang. Ya. Selamat datang, Tok. Selamat datang, Inang. Shalom. Ya. Terima kasih, Tok, sudah bersedia menjadi narasumber di podcast HKBP di tengah kesibukannya, terutama kesibukan untuk tanggal 20 Juli ya, Tok? Iya. Nah, sebelum kita bincang-bincang tentang program Naposo Pusat dan yang lainnya, boleh Ito perkenalan dulu, Tok? Iya, terima kasih juga kami ucapkan kepada tim Birotik, kantor pusat HKBP telah memberikan kami kesempatan untuk sharing pelayanan dan sharing program. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rovaldo Aritonang dan tempat tanggal lahir saya Tarutung 21 September 1994. Saya berjemaat di Huria HKBP Raja Tarutung. Dan ibunda saya Boru Huta Barat dan pekerjaan saya sebagai wira swasta. Iya, terima kasih Tok perkenalannya. Masih single ya Tok? Iya. Boleh nanti kontak personnya di bawah, siapa tahu teman-teman Naposo butuh kenalan nih teman-teman Naposo. Ini ketua PKNP ya Tok ya? Iya. Iya. Jadi Tok, ini menjadi salah satu kegusaran saya sebagai, ya walaupun saya adalah calon pelayan tapi juga saya adalah seorang Naposo Bulung begitu. Iya. Kebiasaannya anak muda ini kan mengisi masa mudanya dengan bekerja dan bermain. Jadi hal ini sering membuat tidak memiliki waktu untuk urusan spiritualitas. Apalagi sampai menjadi bergabung dalam persekutuan Naposo Bulung, apalagi sampai menjadi pengurus. Nah kalau itu sendiri boleh nggak diceritakan bagaimana bisa aktif, bisa mencintai persekutuan Naposo Bulung dan bahkan sampai saat ini bisa menjadi ketua konferensi Naposo Bulung Pusat? Iya. Terima kasih. Pada dasarnya semua berlandaskan panggilan. Ya. Panggilan dari hati untuk menjadi Naposo Bulung. Dan di sisi yang lain juga berangkat dari pergumulan juga. Pergumulan hidup, pergumulan keluarga. Nah, jadi memang pendidikan saya itu SMA. Ya. Tapi saya selaku pemuda yang mencintai Bonaposo. Bagaimana saya di masa bertumbuh saya sebagai pemuda itu, saya berkarya di kampung saya sendiri. Nah, dalam perjalanan pelayanan di 2014, dulu sempat kuliah sampai semester 3, tapi karena situasi pergumulan keluarga orang tua sakit, dan abang-abang saya juga pada saat itu pada kuliah, dan kami pada saat itu ada 4 kuliah, jadi di antara kami 4 harus ada satu yang mengalah untuk menggantikan pekerjaan orang tua di kampung. Itulah awal kembalinya saya ke Bonaposo ini. Nah, jadi saya sudah melewati tangga-tangga kepemimpinan di Naposo Bulung. Pada tahun 2016, kurang lebih 2 periode sampai 2019, saya menjabat sebagai Ketua NHKBP Huria Raja Tarutung. Dan selanjutnya di tahun 2016 meningkat sampai tahun 2020 saya terpilih 2 periode. Kurang lebih 5 tahun menjadi Ketua Naposo Bulung Distrik 2 Silindung. Dan puji Tuhan juga berangkat dari Ketua Naposo Bulung Distrik 2 Silindung ke Konferensi Naposo Bulung Pusat. Di sana saya diberikan kesempatan dan dipercayakan oleh teman-teman Naposo Bulung HKBP seluruh Indonesia yang menjadi peserta di Konferensi Naposo Bulung di tahun 2020. Puji Tuhan saya diizinkan Tuhan untuk menjadi Ketua Konferensi Naposo Bulung
pusat HKBP periode 2020-2024. Inilah tahun kedua kami. Nah, tadi memang saya katakan berdasarkan panggilan. Nah, berdasarkan panggilan seperti yang Inang katakan, bagaimana perjalanan saya untuk pelayanan di HKBP. Dan saya juga mengenal HKBP tidak hanya sebatas mengenal saja. Tapi saya ingat kemarin perjalanan Naposo Bulung saya belajar untuk mengenal sejarah HKBP dulu. Bagaimana berdirinya HKBP. Maka menurut saya pribadi salah satu kecintaan kita dan supaya kita mencintai gereja itu, kita tahu dulu perjalanan gereja itu. Dan kita aplikasikan ke diri kita sendiri. Dan ternyata memang setelah saya membaca sejarah HKBP ini, ya saya semakin cinta. Dan sebagai pemuda, itu tanggung jawab saya sebagai pemuda HKBP untuk mencintai gereja saya. Nah, yang besar juga harapan kita bagi Naposo Bulung HKBP supaya lebih mencintai Tuhan dan lebih mengenal Tuhan di gereja HKBP. Gitu. Ya, jadi selain mencintai pasangan, mencintai HKBP juga ya. Iya. Nah, mengenai bagaimana Itok bisa mencintai dan gabung di konferensi Naposo Bulung, ada juga nih Tok pertanyaan yang hadir dari teman-teman kita yang hadir di sosial media. Iya. Dari @uli_nova_sthg. Pertanyaannya begini Tok. Dalam perjalanan pelayanan Abang Valdo, apakah ada rintangan yang tersulit yang pernah Abang lalui? Iya. Rintangan yang paling sulit saya lalui, saya memang di tengah-tengah memberikan hati kepada pelayanan, pergumulan bertubi-tubi datang dan setiap tahun datang. Tapi saya pikir itu menguatkan iman saya. Dan pada saat itu juga mungkin saya kalau salah langkah untuk menentukan kemana arah hidup saya, mungkin saya akan di antara rusak dan baik. Nah, di 2016 saya mempunyai pergumulan yang sangat besar pada saat saya menjabat sebagai ketua Naposo Bulung Distrik. Suatu waktu orang tua opung saya meninggal jam 6 sore dan 4 jam berikutnya orang tua laki-laki saya yang meninggal. Jadi ada 2 yang meninggal pada saat itu. Di sana aku merasa tidak percaya diri. Semakin aku mendekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan dan cobaan yang diberikan ke saya gitu. Jadi di kemarin itu diambang-ambang ketidakpercayaan gitu. Tapi puji Tuhan setelah dilalui ya saya memberikan jati diri saya dan hidup saya ke arah yang lebih baik. Dan saya mau bahasa Batakna lem juga mau merhubus di HKBP Songoni Inang. Jadi baru yang kedua antara waktu. Saya sering diperjumpakan antara waktu pekerjaan dan waktu pelayanan. Dan itu juga pergumulan yang sangat besar. Bahkan waktu untuk keluarga juga sedikit terkendala. Waktu sama pacar juga sering diperjumpakan waktu pelayanan dan waktu perjumpaan dengan pacar dulu. Nah, itu memang kembali kepada kita. Dan kembali kepada kita untuk membagi waktu itu dengan baik. Salah satunya, saya menciptakan pekerjaan saya yang saya sendiri bosnya, yang saya sendiri karyawannya, saya sendiri budaknya. Jadi saya yang mengatur pekerjaan saya. Jadi kalau ada panggilan gereja untuk melayani, saya antisipasilah mencari karyawan yang lain supaya menutupi pekerjaan saya berangkat untuk pelayanan. Jadi paling tepatnya sering diperjumpakan waktu pelayanan dan waktu pekerjaan. Tetapi saya sendiri sampai sekarang, saya selalu bertekad, saya selalu mengutamakan panggilan pelayanan, karena bagi saya sebagai pemuda, jika Tuhan yang mengutus, maka Tuhanlah yang akan mengurus. Itu. Iya, luar biasa sekali Ketua PKNP HKBP ini ya teman-teman. Nah, artinya kalaupun kita yang saya petik tadi adalah bahwa ketika kita menjadi ketua PKNP atau menjadi siapapun untuk kemuliaan Tuhan, bukan berarti semuanya menjadi sangat indah gitu ya Tok, Iya. tapi kita selalu memiliki kekuatan gitu ya Tok. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Tok, sebagai anak muda ada sedikit ketakutan kalau bergabung dengan Naposo atau bergabung dengan persekutuan-persekutuan di gereja akan memakan waktu atau bisa dibilang
membuang-buang waktu. Bagaimana tanggapan Ito dengan hal tersebut dan bagaimana selama ini Ito menjadi ketua PKNP namun tetap produktif dalam pekerjaan di kehidupan seperti yang Ito sampaikan tadi bahwa Ito adalah seorang wira swasta. Iya. Kembali kepada di saat kita menerima baptisan dan orang tua kita membawa kita ke gereja dan pendeta kalau tidak salah mengatakan apakah bapak dan ibu bersedia menyuruh anak bapak ibu untuk pelayanan di HKBP. Itu landasan yang pertama. Dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman, kita harus berpartisipasi dalam pelayanan. Karena menurut saya pribadi, apa tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dan apa tanggung jawab kita sebagai orang beriman? Dan apa tanggung jawab kita sebagai Naposubulung HKBP? Saya hanya satu jawaban yang bisa saya sampaikan. Ya tanggung jawab kita, persembahkan hidup kita kepada gereja dan Tuhan. Walau bahasa Batakna, pilihut dirim. Hidup terdana bukti na perseyahu. Tuhan hirasongoni inang. Jadi untuk yang lainnya juga, kalau menurut saya soal waktu dan soal waktu kita bekerja dan waktu kita ke gereja itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau memang pada dasarnya kita sudah tidak tertarik untuk bergabung, itu akan susah. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, kita yang mengaplikasikannya dan kita yang membagi waktu kita dengan baik antara pekerjaan dan pelayanan. Ya kalau bisa memang itu harus sejalan. Itu harus sejalan pelayanan dan pekerjaan. Karena memang pekerjaan kita itu sangat kita butuhkan. Tetapi jangan lupa, ada dua kehidupan menurut saya pribadi. Itu kehidupan kerohanian, pernguluan partodion, ngulu partodion, dohot ngulu siap hari. Jadi itu harus sejalan. Kalau tidak bisa sejalan, yang paling tidak 60-40% itu harus kita jalankan. Inang. Makanya itulah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui gereja kita yang kita cintai HKBP. Itulah Inang yang bisa saya sampaikan. Iya. Artinya kembali ke diri sendiri ya, karena kadang ada juga orang yang punya waktu tapi memang nggak mau aja gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas profil Ito, terus kita sudah bahas tentang tanggapan-tanggapan Ito tentang beberapa kasus yang terjadi di tengah-tengah Naposubulung. Sekarang kita mau bahas nih Ito tentang PKNP. Nah, Ito kan selaku ketua PKNP dan kami dan mungkin penonton-penonton yang ada di rumah mungkin belum tahu atau belum paham apa sih PKNP. Boleh dijelaskan sih apa PKNP sebenarnya? Iya, penjelasan PKNP ini adalah menurut saya berbicara menurut aturan peraturan HKBP. Di dalam aturan peraturan HKBP, di sana ada dikatakan Konferensi Naposubulung. PKNP ini singkatan dari Pengurus Konferensi Naposubulung Pusat HKBP. Nah, dan di dalam aturan peraturan HKBP juga tugas pengurus konferensi Naposubulung Pusat itu adalah menggumuli firman Tuhan. Nah, kalau bahasa Batak nenang memperkilhon hatane dewata. Itulah tugas utama, tugas pokok pengurus konferensi Naposubulung ini. Jadi konferensi Naposubulung ini dilaksanakan sekali 4 tahun. Sekali 4 tahun sebelum Sinode Godang. Jadi periodisasi ketua konferensi Naposubulung Pusat itu sama dengan periodisasi dengan pimpinan HKBP. Jadi perbedaannya konferensi Naposubulung yang duluan dilaksanakan baru sekitar 2 bulan ke depan baru dilaksanakanlah Sinode Godang HKBP dan itu periodisasinya sekali 4 tahun. Jadi konferensi ini kita harapkan menjadi suatu wadah dan suatu penampung antara pergumulan dari setiap distrik itu kita tampung dan kita satukan dan kita juga harus siap menjadi melaksanakan kegiatan yang mengikut sertakan seluruh Naposubulung HKBP di setiap distrik supaya di dalam konferensi ini, di dalam program pengurus Naposubulung Pusat ini kita duduk bersama dan kita berdiskusi bersama tentang pelayanan dan membawa Naposubulung ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman penonton dan pendengar
sudah paham ya apa sih PKNP. Nah, secara struktur kepengurusan Tok, bagaimana sih cara pemilihan pengurus PKNP dan bagaimana sistem periodisasinya? Tadi kan kalau itu sudah jelaskan sedikit, mungkin yang lebih rincinya. Iya. Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang hadir di sosial media atas nama @elvis_tampubolon_. Pertanyaannya, bagaimana cara jadi anggota pengurus pusat NHKBP? Mungkin dia tertarik Tok menjadi ketua PKNP. Iya. Cara untuk menjadi pengurus di konferensi Naposo Bulung, ya kita harus tahu dulu kapan konferensi Naposo Bulung ini diadakan. Nah, dan kita harus mengenal dulu Naposo Bulung HKBP. Saya yakin kalau kita sudah mengenal Naposo Bulung HKBP, segala kegiatan di skala distrik dan di skala pusat kita akan pasti tahu. Jadi banyak Naposo Bulung kita ini tidak mendapatkan berita, ya saya yakin karena mereka tidak mengikuti perkembangan Naposo Bulung itu. Tapi cara untuk menjadi pengurus di konferensi Naposo Bulung, perlu juga kita beritahukan kepada Naposo Bulung HKBP bahwa konferensi Naposo Bulung HKBP itu hanya memilih ketua konferensi dan sekretaris konferensi Naposo Bulung. Itu yang dipilih di dalam konferensi itu. Tetapi untuk kepengurusan yang lain, yang dianggap penting dan dianggap perlu untuk menjadi mitra pekerja sebagai penopang program, itu dibentuklah suatu tim formatur. Tim formatur dan ketua dan sekretaris terpilihlah dan tim formatur yang melengkapi kepengurusan dan membuat bidang-bidang untuk yang dianggap perlu. Contohnya bidang kerohanian dan pelayanan digitalisasi kita ada, bidang pemberdayaan, bidang sosial budaya, ekonomi kreatif ada juga di sana, wakil sekretaris juga ada, bidang TIK juga ada di PKNP, bidang TIK seperti biro di kantor pusat. Jadi ketua dan sekretaris terpilihlah yang memilih siapa nanti pengurusnya yang dianggap menjadi sahabat satu pelayanan untuk membawa Naposo Bulung dan menyukseskan program Naposo Bulung untuk lebih baik. Jadi untuk pertanyaan yang tadi mungkin sudah saya jawab. Mudah-mudahan yang membuat pertanyaan itu paham. Dan kalaupun saya terbuka dalam diskusi atau chat pribadi, siapa saja Naposo Bulung yang menanyakan tentang Naposo Bulung ke saya, walau itu pun melalui IG, melalui WA dan telepon, saya pastikan saya pasti jawab untuk lebih detailnya. Saya akan terangkan nanti. Iya, jadi ini beneran ya Tok ya, kontak personnya bakal dilampirin ini. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana pemilihan, bagaimana sistem struktur, begitu Tok. Saya penasaran, apakah menjadi ketua PKNP itu boleh Naposo Bulung secara bebas atau kita kan tahu Tok ada PPND ya dari distrik, atau harus dari ketua-ketua PPND ini Tok? Iya. Ya, di dalam buku pedoman Naposo Bulung HKBP sesuai aturan peraturan juga, aturan peraturan HKBP meminta supaya dikembangkan di buku pedoman Naposo Bulung HKBP sebagai pedoman kita dalam setiap kepengurusan, walaupun itu di Huria, distrik dan di pusat. Jadi ada persyaratan untuk menjadi ketua konferensi dan ada persyaratan juga untuk menjadi ketua sekretaris konferensi Naposo Bulung dan begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Persyaratannya yang pertama terdaftar sebagai warga jemaat HKBP dulu. Nggak mungkin nggak warga jemaat kita menjadi ketua, itu yang pertama kan. Enak ya kan. Baru yang kedua, tidak pernah dikenakan sanksi peraturan pengembalaan dari siasat gereja RPP. Itu harus. Nah, yang ketiga, aktif dalam pelayanan dan kegiatan Naposo Bulung di tingkat Huria dan di tingkat distrik HKBP. Dan nanti inilah jawaban yang paling penting. Dia harus aktif menjadi Naposo Bulung minimal di Huria. Nah, itu persyaratannya ini. Jadi yang berikutnya, mengenal dan taat kepada aturan dan peraturan HKBP dan yang berkenan dengan buku pedoman HKBP. Jadi setelah kita mau menuju pengurus konferensi Naposo Bulung, ya kita harus tahu dulu aturan dan peraturan HKBP. Karena memang ini asumsi pribadi saya. Saya melihat HKBP ini besar dan HKBP ini punya jati diri sendiri. Hot di Kristus, hot di aturan peraturan. Jadi kalau memang kita tidak tahu itu, ya
jangan dicoba-cobalah untuk menjadi pengurus konferensi Naposo Bulung. Karena perjalanan pengurus konferensi Naposo Bulung ini ada aturan dan peraturannya. Baru memiliki pengalaman berorganisasi di Huria, di pengurusan di distrik. Itu yang kita harapkan. Jadi aktif dia di Huria dan aktif juga di distrik, baru kita besar harapan kita nanti ini akan menjadi pemimpin di pusat. Baru umur tidak lebih dari 28 tahun. Jadi untuk pengurus konferensi Naposo Bulung kalau umurnya sudah 29 tahun tidak bisa lagi. Kenapa kita buat batasan umur? Karena memang periodenya 4 tahun. Kalau aku terpilih di umur 26. Jadi setelah saya nanti selesai menjadi ketua konferensi Naposo Bulung, saya berakhir di umur 30. Itu dia. Makanya kita tidak suka juga Pak Naposo Bulung kita ini lama-lama menikah kan. Jadi kita minimalkan maksimalkan umur untuk bisa dipilih di konferensi Naposo Bulung yang berumur 28 tahun sesuai diskusi kami dengan para Naposo Bulung distrik dan diskusi kami juga dengan bidang pemberdayaan saya yaitu Sastra Manulang, bagaimana dia di dalam bidangnya dia kami membicarakan kaderisasi di sana, ya paling tepatnya di umur sampai akhir periode jabatan dan tidak bisa menikah. Jadi itulah pergumulan kami sekarang. Ya kami sebagai ketua PKNP sudah siap untuk menjalankan PKNP ini sampai akhir periode kami. Karena itu komitmen kerohanian bagi saya juga dan komitmen saya juga pada saat dilantik oleh Eporus Darwin Lumbantobing dulu kami yang melantik, dan di sana saya berkomitmen menyelesaikan periodisasi ini sampai selesai. Jadi bersiap-siaplah kalau ingin menjadi pengurus di konferensi Naposo Bulung, apalagi di jabatan ketua dan sekretaris, ya bersiap-siaplah untuk tidak menikah itu. Ya artinya tidak cukup hanya ingin aja ya toh, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu menurut saya sangat-sangat membutuhkan komitmen. Gitu ya. Nah, lalu satu lagi ini dianggap penting juga. Kalau ingin menjadi konferensi Naposo Bulung, kita harus direkomendasikan oleh ketua PND-nya dulu dan prosesnya dulu untuk mengikuti kegiatan konferensi Naposo Bulung ini. Jadi bahasa yang lebih gampang dijelaskan, konferensi Naposo Bulung inilah Sinode Godang Naposo Bulung, seperti itu. Rapat tertinggi Naposo Bulung ya konferensi Naposo Bulung itulah. Agendanya, salah satu agenda pentingnya yaitu periodisasi. Ya, jadi untuk teman-teman Naposo Bulung dimanapun teman-teman berada, kalau ada rencana menjadi ketua PKNP seperti Ito Rovaldo, sudah mulailah dipersiapkan ya. Dan di checklist itu syarat-syaratnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Tok, apa sih program-program yang disusun dan sudah dikerjakan oleh PKNP? Lalu ada nggak program dari pusat yang langsung turun ke distrik-distrik Tok? Iya, program PKNP itu punya cara main tersendiri juga. Jadi program PKNP ini harus disetujui rapat Majelis Pekerja Sinode Godang. Cara untuk memasukkan program PKNP, kita harus mengadakan rapat koordinasi dulu dengan Kepala Biro Semirna bersama-sama dengan Kepala Departemen Koinonia HKBP. Dalam arti PKNP harus bersama-sama melapor kepada Departemen Koinonia untuk membahas program. Dan kami PKNP sebelum kami berangkat, kami sudah meminta program dari setiap bidang. Ya kalau bisa disatukan dalam satu program antara dua bidang itu kita kolaborasikan. Tetapi setelah ini kita tampung dari setiap bidang kita, kabit kita, aku puji Tuhan juga setiap kepala bidang kami juga sangat memberikan hatinya untuk melayani. Dan kami kumpulkanlah program ini, kami masukkanlah ke program Semirna, dan kami bersama-sama untuk melaporkan ke Kadep Koinonia HKBP. Baru bersama-sama Ketua PKNP dan Kepala Departemen Koinonia bersama-sama memperjuangkan program ini di rapat Majelis Pekerja Sinode. Jadi yang menetapkan dan memutuskan program PKNP itu ya rapat Majelis Pekerja Sinode HKBP. Jadi program yang sudah kita jalankan
kebetulan kami terpilih dalam situasi suasana COVID. Dulu 2020 memang pas marak-maraknya COVID. Jadi di sana itu COVID sempat memperkecil ruang gerak kita. Tetapi kami sebagai PKNP berkomitmen bagaimana kita melayani di era COVID ini. Jadi kami mengkreativitaskan segala program kami melalui Zoom dan melalui kegiatan-kegiatan sosial juga, dan sudah banyak juga program yang sudah kami jalankan selama 2020-2022. Salah satunya yaitu karena kita berangkat dari menggumuli firman Tuhan, ya paling kami sangat menanti program dari bidang kerohanian dan digitalisasi kita supaya membuat program yang menjangkau Naposubulung di setiap distrik, yaitu program-program kerohanian. Karena itulah landasan program PKNP. Baru juga PKNP juga sudah melaksanakan kegiatan sosial juga. Kita juga melihat isu bencana nasional. Karena kita sudah di skala nasional, bagaimana Naposubulung NHKBP untuk Indonesia, kita sudah pernah melaksanakan pada saat Indonesia kita ini dilanda oleh bencana nasional di beberapa distrik. Kemarin ada 4 distrik yang kena bencana banjir, dan PKNP menjadi motor untuk mengumpulkan aksi sosial dari setiap Naposubulung yang terbuka hatinya untuk membantu. Kita kumpulkan di pusat, baru langsung kita aplikasikan dan kita berikan ke setiap ketua PND distrik supaya melaksanakan aksi sosial ini. Karena memang kekuatan Naposubulung HKBP itu berada di Huria dan distrik, itu harus menjalin komunikasi yang baik dan kolaborasi yang baik. Baru ada juga program kita Nauli namanya. Naposo untuk literasi, itu singkatannya. Nauli, Naposo untuk literasi, dan Naposubulung mengajar. Jadi tujuan Naposubulung mengajar ini ditujukan ke 3T, terpencil, terluar, dan terdalam. Naposubulung terpanggil untuk pendidikan juga bagi kita khususkan bagi daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah Bonapasugit ini. Dan meminta semua bantuan dan meminta hati para Naposubulung yang berada di perantauan supaya melihat Tapanuli ini. Karena memang Tapanuli inilah Bonani Jamitani HKBP, dari sinilah HKBP berkembang, dan dari sinilah Injil HKBP berkembang dari Tapanuli. Jadi sudah saatnya Naposubulung HKBP melihat dan membangun Bonapasugit kita Tapanuli Raya ini. Iya. Oke, silakan itu. Iya. Jadi kalau program-program yang sudah kita laksanakan, ada program dari bidang kerohanian, ada program dari bidang pendidikan, itu sudah kita laksanakan, dan ada juga program PKNP yang situasional dan spontanitas. Jadi program PKNP ini tidak disetujui di rapat MPS, tetapi kita harus melaksanakan seperti bencana itu. Bencana kan kita tidak tahu kapan datang. Dan tidak direncanakan. Dan tidak direncanakan. Maka dengan itu makanya kita selalu harus siap untuk melaksanakan program situasional dan program spontanitas ini. Kalau itu memang program yang baik, ya harus kita kerjakan secepatnya. Makanya Naposubulung, aku selalu mengatakan Naposubulung HKBP terpanggil menjalankan 3 tugas panggilan gereja: koinonia, marturia, dan diakonia. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi, dan berangkat juga dari motto Naposubulung yang sudah diduakan oleh Naposubulung HKBP dulu. Dan sekarang juga itu kita kobarkan ke setiap distrik-distrik. Sebelum Naposubulung Huria dan distrik dan PKNP juga menjalankan programnya, harus kita hidupi dulu motto Naposubulung kita sebagai pengurus Naposubulung itu. Marsi Tangyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Jika itu sudah hidup dalam persekutuan itu, saya yakin dan percaya persekutuan itu akan berjalan dengan baik dan akan menjadi berkat. Jadi banyak program yang sudah kami laksanakan, tapi itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan karena kita ada waktu juga dengan aktivitas lain, kan gitu kan Inang. Ya.
mungkin penjelasan itu tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Ed Lamhothan, yaitu saya mau bertanya program Naposo Bulung untuk kedepannya gimana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua PKNP tadi, ada Nauli dan juga mengajar itu. Naposo mengajar. Naposo mengajar ya. Nah selanjutnya itu bagaimana sih kinerja dari PKNP selama itu menjabat untuk menjangkau teman-teman kita Naposo Bulung yang belum memberikan dirinya untuk gabung di Naposo Bulung. Iya, ini juga yang sangat penting kita gumuli bersama. Dan tidak hanya Naposo Bulung yang harus mempergumulkan ini. Bahkan seluruh elemen HKBP juga harus memikirkan ini. Iya. Bagaimana, kenapa Naposo Bulung sudah lebih tidak cinta lagi kepada HKBP. Tetapi selagi kita menjabat, kita selalu berusaha dalam hal ini. Poin ini selalu kita bicarakan dan kita diskusikan. Dan yang paling penjangkauannya kami dari pusat, karena antara jarak dan waktu ke setiap distrik kami kurang untuk mengeksekusi ini di lapangan. Tetapi ada solusi juga, kita manfaatkan era digital ini. Makanya tim kerohanian kita juga lagi bekerja sekarang untuk dalam hal menjangkau dan memberikan firman-firman Tuhan kepada Naposo Bulung di bawah. Tapi pengurus Naposo Bulung distrik juga pasti saya yakin juga mempergumulkan ini dan berusaha untuk mencari solusi dengan pertanyaan siapa tadi Nang? Ada di atas tuh, bagaimana menjangkau itu. Ada nggak program yang disediakan untuk menjangkau teman-teman yang belum memberikan diri bergabung? Ada program, yaitu program di bidang kerohanian dan pelayanan digitalisasi kita. Itulah program PKNP. Tapi program PENDI juga ada, pasti ada itu. Karena memang pada dasar tugasnya pengurus PENDI itu juga sama dengan tugas pengurus konferensi, menggumuli firman Tuhan dan melaksanakan keputusan sinode godang dan lain-lain. Ya kami punya tugas yang sama. Dan Huria juga. Saya yakin dan percaya pasti mencari solusi tentang pertanyaan itu. Begitu Ina. Ya, ada pertanyaan yang hadir di sosial media nih Tok. Ini memang kehadiran Ketua PKNP ini sangat menarik untuk teman-teman di sosmed ya Tok. Jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Salah satunya @Junita Manalu 28. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Naposo agar berdampak di gereja dan di luar gereja? Iya. Apa yang dilakukan Naposo supaya berdampak bagi gereja dan luar gereja? Ya program kita ya harus kita kaitkan dengan dampak yang besar. Kalau kita menyusun program Naposo Bulung, kita harus melihat apa dampak program ini ke banyak orang. Jadi solusi intinya dasarnya program itulah kita kreatifkan supaya menjangkau dan berdampak di gereja dan di luar gereja. Kembali ke Naposo Bulung itu juga, kembali ke pengurus Naposo Bulung itu juga mengkreatifkan programnya supaya berdampak bagi gereja dan berdampak bagi di luar gereja. Dan Naposo Bulung juga dari distrik dan pusat juga harus terbuka dalam persaudaraan kita, dari gereja-gereja tetangga, dari lintas agama juga, itu harus kita pelajari juga. Dan paling penting juga, saya selalu menyuarakan ke setiap saya ada kesempatan kata sambutan, saya selalu mengatakan pengurus Naposo Bulung distrik dan pengurus Naposo Bulung Huria dan pusat mudah mengumpulkan massa. Itu di Toba, Youth Camp Toba itu hampir mencapai 500 orang. Tetapi di Toba saya suarakan, saya tekankan ke ketua terpilih, HKBP mudah mengumpulkan massa. Tetapi tugas yang paling penting Naposo Bulung distrik, bagaimana memperlakukan massa dengan baik. Itu yang paling penting dalam persekutuan itu. Bagaimana perlakuan pengurus Naposo Bulung distrik setelah Youth Camp ini selesai. Itu yang paling penting. Soal mengumpulkan massa, HKBP jagonya untuk mengumpulkan massa. Saya yakin. Bahkan dalam ibadah KKR juga kita mudah mendatangkan Naposo Bulung. Tetapi kita jangan lupa bagaimana kita memperlakukan massa dengan baik. Ya perlakukanlah massa dengan baik dengan program kita yang baik. Ya seperti itulah.
Ya, kalau contoh program kreatif dari PKNP apa sih, Tok? Program kreatif dari PKNP, ya kita mempunyai program ya seperti Naposo mengajar itu juga, itu termasuk kreatif. Ya, dan pasti berdampak ya, Tok, Dan ya? pasti berdampak untuk literasi, dan pasti berdampak untuk pendidikan di Monapasogi. Jadi jangan kita banyak-banyak menciptakan program tapi satu pun tidak terlaksana. Tapi kita fokuskan dulu 1, 2, 3 program di bidang pendidikan, di bidang pergumulan iman, baru di bidang ekonomi kreatif atau program kreatif lainnya yang pasti bisa kita laksanakan dalam tahun ini. Karena 1 tahun kan melaksanakan program 4 program itu sudah sangat capek. Dan kami juga pengurus antara pekerjaan dan pelayanan juga harus kami lihat. Itu Inang. Makanya dan paling penting juga saya beritahukan kepada pengurus Naposo Budung yang ingin jadi pengurus konferensi bahwa di sini tidak ada berbicara materi, moral. Ini murni pelayanan kita Inang. Naposo Budung di pusat ini. Kita murni pelayanan melaksanakan kegiatan program Naposo Budung, dan program yang sudah ditetapkan di rapat MPS juga HKBP membantu untuk anggaran awal kami untuk melaksanakan program itu. Ya seperti itu. Ya. Ada lagi nih Tok pertanyaan yang hadir di sosial media atas nama @jpno90. Pertanyaannya, bagaimana caranya Naposo HKBP ini untuk selalu mengikuti aliran Lutheran dan tidak terbawa aliran yang lain? Karena selama ini Naposo zaman sekarang kalau Natal aja selalu pakai band dalam kebaktian dan tepuk tangan tanpa melihat aliran HKBP tersebut. Iya. Ini juga pertanyaan yang sangat kita harus pahami dulu dan kita harus pelajari dulu bagaimana caranya. Dan yang paling tepat untuk menjawab ini memang yang mengetahui teologi HKBP. Tapi sebagai saya melihat perkembangan ibadah Naposo Budung, saya selalu katakan jangan pernah lari dari ibadah HKBP. Itulah landasan utamanya. Ibadah HKBP, tata acara ibadah HKBP itu harus kita ikuti. Dan kalaupun kita membuat variasi atau membuat supaya suasana hidup, saya tetaplah suasana kebaktian hidup. Saya selalu katakan bahwa buku ende dan nyanyian HKBP itu juga banyak yang bisa kita ceriakan lagunya. Banyak yang membuat kita semangat lagu HKBP. Nah, jadi paling intinya yang saya ingin katakan, kalaupun membuat variasi ibadah, jangan lari dari tata acara ibadah HKBP. Karena tata acara ibadah HKBP itu punya makna tersendiri dari nomor 1 sampai nomor 13 kalau tidak salah ya Inang. Makanya ibadah kita HKBP itu sangat tertata rapi dan bagus menurut saya Inang. Karena memang di saat bunyi lonceng berbunyi pada saat kita mau ke gereja, lonceng itu artinya mau memanggil. Memanggil. Nah, setelah lonceng berbunyi, acara kita juga menyanyikan buku ende 3 ayat. 3 ayat ini sambil menunggu dari luar masuk. Baru supaya kita mengikuti ibadah itu secara resmi, kita harus mengikuti hadir dalam petumnya. Jadi itulah ya poin-poin yang bisa kita sampaikan bahwa semua ibadah HKBP itu punya arti dan harus diketahui oleh Naposo Budung HKBP. Kita sudah buat dari Biro Smirna buku panduan, buku PA Naposo Budung, itulah bentuk kita mengantisipasi itu. Kita di HKBP memfasilitasi kita dan membuat pedoman PA Naposo Budung HKBP dari Biro Smirna dan dapat dipesan juga dari Biro Smirna. Iya, promo juga ya teman-teman. Iya. Oke. Muda Kebangsaan itu program pusat dan program PKNP juga. Jadi program Kemah Pemuda ini berkolaborasi dengan program Departemen Ekonomi HKBP. Makanya itu digabung. Jadi di dalam program Kemah Pemuda HKBP ada juga nanti 2 hari Kemah Pemuda HKBP, 2 hari Kemah Pemuda Kebangsaan. Di sana HKBP menjadi motor. Naposo Budung HKBP itu menjadi motor untuk membuka ruang
diskusi kepada lintas agama dan gereja-gereja tetangga kita. Supaya apa? Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dari pemuda. Jadi besar harapan kita dalam Kemah Pemuda Kebangsaan ini ada dampak dan goals supaya kerukunan umat beragama itu tercipta di kalangan pemuda gereja dan pemuda lintas agama. Itulah kegiatan Kemah Pemuda ini yang kita ambil dengan tema dan kita ikuti dengan tema HKBP sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Kita harapkan juga nanti di sana banyak pemikiran-pemikiran yang sangat membangun dan kita juga harus belajar di sana bagaimana untuk mengaplikasikan segala keputusan di pertemuan Kemah Pemuda Kebangsaan itu. Dan kita harapkan juga bagi gereja tetangga, marilah kita buat Kemah Pemuda Kebangsaan ini sebagai program yang rutin atau sekali 2 tahun. Tapi kalau memang hari ini HKBP tuan rumah, besar harapan kita gereja tetangga yang lain, HKI, GKP, GKP menjadi tuan rumah juga 2 tahun ke depan supaya ini berkelanjutan estafet. Karena ini salah satu program di mana kita duduk bersama menyatukan visi, menyatukan segala pemikiran yang membangun negara kita gitu. Ya, kalau bentuk kegiatannya apa tuh? Apakah seminar atau kegiatan-kegiatan yang lain tuh? Bentuk kegiatan juga kegiatan Kemah Pemuda ini bersifat santai, Inang. Jadi tidak vakum hanya seminar. Kita ada juga outbound-nya, games-nya, kita juga ada kegiatan-kegiatan diskusi antara pemuda KBP dan pemuda yang lainnya. Jadi ada seminarnya juga. Seminarnya juga ini kita harapkan nanti kita mencari ilmu dan belajar di sana dari para tokoh-tokoh kebangsaan yang membekali kita nantinya di sana. Jadi pertemuan ini campnya dapat, gamesnya dapat, baru persekutuan dan lintas agamanya juga komunikasinya dapat, dan kita sudah jadwalkan dan kita sudah rancang itu dalam satu jadwal yang tertentu yang sudah kita susun rapi program Kemah Pemuda Kebangsaan ini. Ya, jadi memang kegiatan ini dirancang sangat menarik ya, Tok, ya. Iya. Nah, ternyata Kemah Pemuda ini tidak hanya menarik untuk kita, Tok, tapi untuk teman-teman kita juga. Terbukti nih ada 5 pertanyaan yang hadir yang mempertanyakan tentang Kemah Pemuda. Yang pertama dari Ulinova STHG. Pertanyaannya, di Kemah Pemuda nanti apakah ini program penuh dari PKNP atau kolaborasi dengan pusat HKBP? Iya, tadi saya sudah terangkan kan. Jadi ini kolaborasi program antara program pusat dan program PKNP. Dan program Okumene juga ada dalam tahun 2020 ini Kemah Pemuda. Di program PKNP juga pengurus konferensi juga ada Kemah Pemuda, Youth Camp namanya, di program pemberdayaan, kabit pemberdayaan kita. Dan di Departemen Ekonomi juga ternyata ada Kemah Pemuda ini. Apa salahnya kita kolaborasikan dan kita satukan, dan tidak mungkin juga Kemah Pemuda dilaksanakan 3 kali setahun. Jadi kan gitu. Dan tidak mungkin juga program Kemah Pemuda ini jangkat 3 panitia. Ada panitia dari pusat, ada panitia. Tapi solusi terbaik, Kepala Departemen Ekonomi memanggil kita duduk bersama, dan memberikan arahan dan alangkah baiknya. Dan saya juga sangat setuju dengan tindakan Kepala Departemen Ekonomi. Marilah kita kolaborasikan Kemah Pemuda HKBP ini dan Kemah Pemuda Kebangsaan ini dengan kepanitiaan, ada dari pemuda, ada dari pendeta, dan ada juga dari pegawai kantor pusat, dan bekerja sama dengan pihak perkampungan pemuda Jetun Silangit itu. Ya, jadi ini kolaborasi atau Iya. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan dari @ulinova STHG. Nah, pertanyaan selanjutnya Tok datang ini bukan pertanyaan sih ya sepertinya. Dari @lestina_19. Dia bilang gini Tok. Wah, semua gereja pasti ikut dong ya kemahnya gitu. Lalu ada pertanyaan Tok dari @arti_fs. Semua Naposo Bulung HKBP atau daerah tertentu yang ikut kemahnya? Iya. Jadi
untuk kepesertaan Kemah Pemuda Kebangsaan ini, khususnya dari HKBP, saya menerangkan bahwa peserta yang dari ini kepesertaannya dari distrik dan direkomendasikan oleh Preses distrik. Yang kita harapkan juga pengurus Naposobulung distrik ini otomatis menjadi peserta Kemah Pemuda Kebangsaan ini. Jadi sistemnya tidak semua bisa ikut, karena kita kalau kita buka untuk umum, ya kita pastinya tidak mampu untuk menampung kewalahan juga. Tetapi kita minta kepada ketua Naposobulung distrik supaya kita buatkan surat dari kantor pusat supaya distrik mengutus 10 orang pemuda dari setiap distrik. Dan itu dari peserta dari HKBP. Jadi kalau Naposobulung Huria ingin ikut, dijumpailah ketua Naposobulung distriknya, dan ketua Naposobulung distriknya akan menyeleksi siapa yang akan berangkat, dan preseslah yang merekomendasikan kepesertaan. Baru kalau dari luar HKBP, kita langsung ajukan surat, kirimkan surat ke setiap gereja yang dibawa naungan LWF dan UM juga, dan lintas agama juga seperti saudara kita Islam, Buddha, Hindu juga kita kirimkan, Katolik juga kita kirimkan melalui surat dari kantor pusat supaya mengutus. Itu pun kita tuliskan berapa orang dari mereka. Contohnya dari Katolik supaya mengutus 7 orang pemuda Katolik untuk mengikuti Kemah Pemuda Kebangsaan. Jadi tidak terbuka untuk umum, Inang, tapi kita punya ketentuan itu ya. Ketentuan juga di skala pusat membuat kegiatan. Iya. Jadi pertanyaan ini juga akan menjawab pertanyaan dari jawaban itu tadi sudah menjawab pertanyaan dari @rena_maranata Ampera. Yang boleh ikut siapa aja, terus tujuan acara yang dibuat supaya apa. Jadi udah terjawab ya teman-teman ya. Begitu juga pertanyaan dari @devrid.butar-butar. Itu kemah Naposonya diwakilkan dari distrik atau semua RN HKBP ikut sertakah gitu. Jadi Ketua PKNP sudah jelaskan tadi bahwa ini utusan dari distrik yang direkomendasikan oleh Preses sebanyak 10 orang ya Tok ya? Iya, per distrik. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Tok. Dan ini adalah pertanyaan penutup. Iya. Kami sangat mengapresiasi Ito sebagai Ketua PKNP, juga mengapresiasi program-program yang dilakukan dan akan terus dilakukan oleh PKNP dan juga Naposobulung pada umumnya. Lalu sebagai Ketua PKNP, apa yang ingin Ito sampaikan kepada penonton, terutama kepada teman-teman Naposobulung HKBP nih Tok, tentang PKNP dan harapan Ito pribadi untuk Naposobulung HKBP. Silakan Ito. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya beritahukan kepada Naposobulung HKBP, yang pertama, Naposobulung HKBP terpanggil menjalankan 3 tugas panggilan gereja, koinonia, diakonia, dan marturia. Dan Naposobulung HKBP juga terpanggil dan harus menghidupi motto Naposobulung HKBP, Marsi Tangyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan itu sebagai dasar langkah pelayanan Naposobulung HKBP. Baru yang berikutnya, Naposobulung HKBP adalah generasi pemilik HKBP. Jadi kita harapkan Naposobulung ini yang akan menjadi situa nanti di gereja kita, ketua pembangunan nanti di gereja kita, dan untuk itu Naposobulung harus siap. Dan saya juga selalu katakan bahwa Naposobulung HKBP adalah generasi pemilik HKBP. Jadi berikut yang saya sampaikan juga, Naposobulung HKBP harus membangun komunikasi dengan Dewan Koinonia di Huria. Kalau di tingkat distrik itu Kabit Koinonia, dan bersama Preses kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan kita sesuai arahan buku aturan peraturan kita. Dan begitu juga di PKNP harus membangun komunikasi yang baik dengan Biro Smirna dan Kepala Departemen Koinonia supaya pemuda HKBP bersinar dalam pelayanan. Jadi kita harus memahami dan mematuhi juga arahan dari buku aturan peraturan kita dan buku pedoman kita juga supaya landasan kita untuk melaksanakan program kita. Jadi di masa muda kita, marilah kita melayani Tuhan, dan pilihan yang paling tepat
di masa muda adalah melayani di gereja, dan itu bukti tanggung jawab kita sebagai Naposubulung HKBP. Dan saya beranikan juga Inang, saya selalu katakan terdiri di HKBP, maka tidak kun haporsiaut di HKBP, mati di HKBP. Pemuda HKBP juga harus berkomitmen dengan itu. Jangan bermain-main dengan hal yang itu. Jadi kita harus komit, memegang teguh HKBP dan mencintai HKBP. Itulah statement terakhir saya. Kita haulongi ma HKBP, kita haulongi ma tuhatta, ya di pasu-pasu tuhatta dona Naposubulung ni HKBP asagabe pasu-pasu. Ya. Sekian dan terima kasih. Boleh tadi motonya toh Marsi Tangyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Oke, boleh kita sama-sama katakan itu. Naposubulung HKBP, Marsi Tangyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Ya, terima kasih Tok sudah hadir menjadi narasumber di podcast HKBP. Sukses dalam pelayanannya, sukses dalam program-program sebagai Ketua PKNP. Demikian teman-teman podcast kita episode 21 ini bersama Ketua PKNP HKBP. Kita masih akan bertemu di episode-episode selanjutnya dengan narasumber dan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.